Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil hakim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Wa qala ta'ala aidan wa rattilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat para alim ulama, para asatidz, para guru, bapak ibu, para sepuh, para hujat, dan hadir pada kesempatan subuh pagi kali ini dalam rangka pengajian rutin setiap Sabtu pagi pada sholat subuh. Walaupun kita diabsen namanya satu persatu, namun tidak bermaksud untuk menggunakan dasar takdim dan hormat saya kepada bapak ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama mari kita panjatkan terlebih dahulu puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan untuk menunaikan kewajiban di pagi hari, yaitu sholat subuh, dan alhamdulillah Allah memberikan keutamaan kepada kita, subuh kita dapat dikabulkan dengan benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap merahmati kita, memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita, dan khusus mudah-mudahan Allah tetap memberikan kekuatan untuk bisa menjalankan perintah Allah sepanjang hayat masih di kandung badan hingga ke akhir hayat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan iring salam juga mudah-mudahan Allah melimpahkan kehadiran alam Kanjeng Rasulullah, baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, sahabat, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita dipilih menjadi bagian daripada umatnya, dan nanti di yaumil qiyamah kita akan diberikan pertolongan baginda Nabi dan perhatiannya dengan sebutan syafaatul ummah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemarin kita masih berada pada mukadimah tentang ilmu tajwid, di mana secara bahasa tajwid ini berasal dari kata jawada, jauh itu tajwidan. Artinya sesuatu hal yang bisa menjadi bagus, atau al-ityanu bil jayyid, mendatangkan kebagusan, mendatangkan kebaikan. Jadi apabila tajwid ini sudah kita pahami, apabila tajwid ini sudah kita hafali, apabila tajwid ini sudah kita amali, maka akan timbul kebaikan-kebaikan. Salah satu kebaikan yang timbul adalah kebaikan di dalam membaca Quran. Membaca Al-Quran akan sesuai dengan tujuan bacaan dan tujuan makna dari apa yang dijadikan tujuan makna. Jadi
tidak salah baca juga tidak salah makna. Ityanu bil jayyidi al-ityanu bil jayyidi. Jadi membaguskan bacaan, mendatangkan berbagai macam kebagusan, mendatangkan berbagai macam kebaikan. Jadi tajwid ini adalah ketika dimaknai dengan al-ityan, mendatangkan, bil jayyidi dengan kebaikan, berarti ketika kita memahami tajwid itu maka nanti akan timbul pintu-pintu kebaikan buat kita yang memahami ilmu tajwid. Jadi wallahu a'lam bisa melalui pembacaan ayat suci Al-Quran. Bisa juga kebaikan itu timbul dari sisi dan hal yang lain. Contoh seperti Allah memberikan gerakan hati kepada kita untuk menguatkan ibadah kepada Allah. Ini adalah satu dorongan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita yang semua orang tidak diberikan. Pengen membaguskan bacaan, pengen membaguskan ibadah, pengen membaguskan berjamaah, pengen membaguskan silaturahmi. Jadi semuanya ingin mendorong agar menjadi lebih bagus. Ini timbul dari tajwid yang dipahami. Jadi artinya luar biasa tajwid itu bisa membukakan pintu-pintu kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan akan timbul, akan datang bil asbab tajwid yang kita pahami. Itu menurut kalimat atau menurut bahasa jawada yujawwidu tajwidan, membaguskan atau ityan bil jayyid, mendatangkan kebaikan, mendatangkan suatu hal yang bagus. Kemudian tajwid menurut ulama ahli tajwid adalah ilmun yuqrafu bihi itabu kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu minas sifati wal wujudi wa ghairi dzalik tatarti wa tafhim wa nahwima. Ilmun suatu ilmu yuqrafu bihi yang diketahui oleh ilmu itu i'ta'u kulli harfin, pengertian tentang perubahan huruf, haqqahu dari hak-haknya huruf, wa mustahaqqahu dan hukum-hukum yang timbul yang baru dari huruf. Setelah hak huruf-huruf itu atau mustahak huruf itu dipenuhi, minas sifati dari sifat-sifat huruf, wal wududi dan dari macam-macam hukum mad, wa dan selain daripada itu at-tartib, contohnya seperti tartib raqqa yuraqiqu tartibun. Tartib itu membaca apa tartib? Tartil. Dalam lafaz Allah ya. Tartib itu adalah satu perubahan hukum yang terdapat pada kalimat Allah ketika terjadi kondisi harokat yang berbeda. Contohnya tarkib. Jadi tarkib itu adalah pembacaan kalimat Allah dibaca tipis ketika di dalam lafaz Allah, ketika terjadi sebelum lafaz Allah berharokat asra. Contohnya seperti kalimat Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nah, yang kedua tafkhim. Tafkhim itu adalah menebalkan. Jadi menebalkan lafaz Allah, lafzul jalalah
terjadi takfir, terjadinya takfir adalah apabila kalimat Allah sebelumnya diawali oleh harokat atau baris fathah atau dhamma, yakni kumullah. Terus apa lagi? Apa lagi? Ya wairullah, wairullah, hukumullah. Nah itu suaranya Allah. Kemudian kalau tadi berarti dibaca tipis, suaranya lah, dia membedakan. Iya. Pertama harus kita pahami dari perbedaan suara tafkhim dan tarqiq. Paling penting ini. Suara tafkhim suaranya Allah. Suara tarqiq suaranya la. Allah, la. Allah, la. Allah, la. Tafkhim Allah, tarqiq la. Bismillah. Kira-kira kalau bismillah kesananya apa? Allah apa la? La. Bihablil La. la. Jadi sering terjadi pembacaan yang kurang pas. Walaupun tidak berubah tujuan daripada makna, tapi belum sampai kepada tujuan tajwid. Sehingga masih ada rasa yang janggal ketika didengar antara tafkhim dan tarqiq yang tidak dijalankan atau belum diamalkan atau belum dipergunakan. Contohnya bilang bismillah aja gitu kan. Padahal nggak ganggu itu, nggak ganggu makna. Bihablillahi jami'an wa'tasimu bihablil La. lahi jami'an Wa rasulah. wa la tafarraqu. Bihablillah tarqiq, tapi dibaca bihablillah juga enggak mengganggu, cuman mengganggu pendengaran aja. Jadi pendengaran jadi gak enak. Karena pendengaran jadi gak enak, ya sesuatu yang gak enak tetap aja mengganggu. Artinya apa? Itu tetap disempurnakan dengan kaidah yang sesungguhnya, dengan terus memperbaiki agar sampai kepada tujuan. Ketika terjadi dua kondisi, dhamma fathah sebelum lafaz Allah dibacanya tafkhim, kasroh sebelum lafaz Allah maka dibacanya tarqiq. Jadi dua nih, tafkhim, tarqiq, tafkhim, tarqiq, tafkhim, tarqiq. Dua. Wa nahwihima, dan seperti contoh-contoh yang lain. Jadi contoh man, jadi man tadi kan kemudian tafkhim tarqiq. Jadi yang dibahas itu adalah tentang hak-hak huruf, sifatnya huruf, kemudian beberapa macam man, tafkhim, tarqiq, kemudian hukum-hukum yang lain, ya contohnya seperti mansilah, wasiro, mansilah, kahilah, dan lain-lain sebagainya. Dalam nazam ilmu tadi an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Siapa orang yang diberikan nikmat? Para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, atba'i tabi'in, salafus sholih. Kemudian kesini apa? Para nabi, para rasul tidak ada, adalah pewarisnya para Tabi'in. ulama. Karena kata kanjeng Nabi, al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Jadi mereka lah yang meneruskan jejak langkah estafet perjuangan dalam ketakwaan, yaitu para ulama. Nah, dari situlah kita akan mengetahui bahwa jalan-jalan itu adalah jalan-jalan yang telah diberikan oleh Allah kepada yang tadi disebutkan, para nabi, para rasul,
ashabu sahabat-sahabat Nabi Rasul, kemudian tabi'in pengikut para sahabat, atba'in tabi'in yang mengikuti kepada tabi'in, dan terus atba'in tabi'in, tabi'in atba'in tabi'in, atba'in tabi'in pengikutnya lagi, pengikutnya lagi, sampai habis kurun, sampai habis periode. Nah, terakhir itu kita paling tidak adalah para ulama-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghairil maghdubi, bukan orang-orang, bukan jalannya orang yang dibenci oleh Allah. Siapa yang dibenci oleh Allah? Orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Kemudian siapa lagi? Walau dhalina, dan bukan jalannya orang-orang yang disesatkan, orang-orang yang menyesatkan. Siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tersesat dari jalan Allah. Yang tersesat dari jalan Allah. Jadi bukan Allah yang menyesatkan, tapi mereka menyesatkan dirinya sendiri, karena pada awalnya kullu mauludin yuladu ala fitrah. Waktu dilahirkan semua bayi itu fitrah, dalam keadaan Islam. Nama yuhawidani wa yumajjisanihi abawaini. Jadi kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi paham Yahudi, yang menjadi punya paham Nasrani, dan juga memahami paham Majusi dan paham-paham yang lain. Nah, dari situ kita bisa menjadikan adanya rasa di dalam jiwa menyatu dengan Quran yang kita baca, sehingga timbul apa? Timbul tartil, karena memaknai Quran waktu dibaca atau membaca Quran penuh makna. Karena membaca Quran dengan penuh makna, kita tidak terganggu dengan makna-makna yang lain. Nah, disebutnya membaca dalam keadaan penuh makna, disebutnya membaca dalam konsentrasi. Di dalam ibadah membaca dengan konsentrasi disebutnya adalah khusyuk. Jadi khusyuk itu tidak terpengaruh oleh pengaruh yang lain, tidak mengingat apa yang diingat dari yang lain. Nah, rasa-rasanya kalau kita waktu baca Quran belum bisa khusyuk. Jadi mulut membaca Quran, hati mau kemana-mana. Seperti kita waktu sholat, yang boro-boro bisa khusyuk. Terkadang apa yang kita nggak ingat waktu sholat justru kita ingat. Kunci lupa ingat, dompet lupa ingat. Itu kapan ingatnya? Justru dicari katanya belum sholat, nggak ketemu. Apa yang tempat yang lebih nikmat? Mendapatkan syafaat Nabi dan juga mendapatkan syafaatul Quran nanti di yaumil qiyamah. Dan di dunia Allah memberikan syifaul qalbi, obat buat hati, juga memberikan kepada kita solusi permasalahan hidup, itu bil wasilah Quran yang kita bacakan. Amin ya rabbal alamin. Jadi saja sebagai pengantar mukadimah tentang tajwid, juga tentang tadi tafhim tartib, baik untuk qiraah ataupun untuk lafzul jalalah, walaupun belum secara terperinci, baru sebatas globalnya saja dalam penyampaian untuk memenuhi persyaratan apa yang disampaikan pada bagian makalah. Jadi mudah-mudahan menambah manfaat dan barokah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kepada bacaan surah ya Al-A'raf ya, ayat 19. Al-A'raf ayat 19. Alhamdulillah, walaupun sedikit demi sedikit kita surah Al-A'raf. Al-A'raf ini merupakan surah ke-7 di dalam Al-Quran dan merupakan juz ke-8. Pak waswasa ya. Wa ya Adam. Kola waskur wa ya Adam muskur. Ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Adam uskun anta wa zawjukal jannah Wa ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa zawju zaijim wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah وجوزك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما فسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ويري عنهما من سوآتهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملائكة أو تكونا من الخالدين وقاسمهما
Ururi. Bimururin. Fadallahuma bighulurin falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma وَذَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah بدت لهما سوآتهما وطافقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما وناداهما ربهما ألم أنهكما تلكما تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين أن تلكما الشجرة وأقل لكما إني الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من
kegiatan, khususnya di kegiatan subuh pagi pada zikir subuh di hari Sabtu pagi dalam kajian tajwid dan tilawah Al-Quran. Mudah-mudahan kebersamaan ini juga adalah salah satu bentuk usaha dan upaya kita untuk mudah-mudahan kita bisa bersama-sama di dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kenikmatan dan kebahagiaan, dan sama-sama berada dalam pertolongan Allah dalam samaan Al-Quran. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebagai penyampai materi, tentunya saya adalah manusia biasa yang tentunya tidak luput dari kesalahan, kekurangan, kesalahan, kegelapan. Untuk itu mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk memaksimalkan serta menyempurnakan majelis dan pertemuan kita pagi kali ini, mari kita bersama-sama kita ikut dengan bacakan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran, perhatian dan kebersamaannya, dan mohon dimaafkan jika terdapat kesalahan. Untung gak gini-gini, kalau begini-gini kan. Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu